Aku ditolak pria lumpuh kaya raya saat hendak dijodohkan oleh orang tua kami. Ternyata ini alasannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu ketika aku, Dinda, dipanggil oleh ibuku ke ruang tamu rumah kami yang megah di kawasan Menteng. Aku baru saja selesai mandi, rambutku masih basah menempel di punggung, ketika suara ibu yang tegas itu memanggil namaku untuk kedua kalinya. Dinda, cepat turun, ada hal penting yang harus kami bicarakan. Dengan langkah berat, aku berjalan menuruni tangga marmer yang dingin. Setiap langkahku terasa seperti membawaku ke suatu titik balik dalam hidup yang tidak aku ketahui. Di ruang tamu, ayahku duduk tegak di sofa kulit Italia. Wajahnya serius seperti biasanya ketika membicarakan urusan keluarga. Ibu duduk di sampingnya, tapi ekspresinya berbeda. Ada semacam kegembiraan tersembunyi di balik senyumannya yang terkontrol. Dinda, duduklah, kata ayah dengan suara beratnya. Tangannya menunjuk ke kursi di seberang mereka. Seolah ini adalah sebuah pertemuan bisnis penting, bukan sekadar percakapan keluarga. Aku duduk dengan patuh, tangan berkeringat menggenggam ujung gaun rumahku yang sederhana. Pikiranku langsung melayang ke berbagai kemungkinan. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah ada masalah dengan kuliahku? Atau, jangan-jangan ini tentang rencana mereka untuk menikahkanku? Dinda, kami sudah memikirkan masa depanmu dengan sangat matang. Ibu mulai bicara. Suaranya lembut tapi penuh kepastian. Matanya berbinar-binar antusias. Kami sudah menemukan calon yang sempurna untukmu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ternyata benar dugaan terburukku. Ayah dan ibu sudah berbicara dengan keluarga Bapak Haris. Lanjut ayahku sambil menyilangkan tangannya di dada. Kami setuju untuk menjodohkanmu dengan putranya, Fahmi Haris. Nama itu terdengar asing di telingaku. Aku mencoba mengingat-ingat apakah pernah mendengar tentang keluarganya dalam lingkaran sosial kami. Ibu, aku belum siap untuk menikah. Protesku lemah, suaraku hampir seperti bisikan. Ia pengusaha properti yang sangat sukses. Dinda, sambung ayahku, mengabaikan keberatanku sepenuhnya. Perusahaannya mengelola beberapa proyek besar di Jakarta dan Surabaya. Keluarganya sangat dihormati di kalangan bisnis. Tapi kemudian ibu menambahkan sesuatu yang membuatku tersentak. Hanya saja, Fahmi mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Sekarang ia menggunakan kursi roda. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih padat. Aku melihat wajah orang tuaku bergantian, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apakah mereka benar-benar ingin menikahkanku dengan seorang pria lumpuh hanya karena kekayaannya? Besok malam kita akan makan malam di rumah mereka, kata ibu dengan semangat. Kau harus memakai gaun biru muda itu, yang membuat matamu terlihat lebih cantik. Dan jangan lupa bersikap manis. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tidak berdaya melawan keputusan mereka. Di keluarga kami, protes anak perempuan tidak pernah didengar ketika menyangkut urusan perjodohan. Tapi yang membuatku semakin tidak nyaman adalah ekspresi orang tuaku. Mereka terlihat begitu bersemangat, seolah ini adalah transaksi bisnis yang menguntungkan, bukan pernikahan putri mereka. Ketika aku berjalan kembali ke kamarku, pikiranku dipenuhi oleh bayangan pria asing yang akan menentukan masa depanku. Siapakah Fahmi Haris sebenarnya? Apakah ia setuju dengan perjodohan ini? Atau apakah ia, seperti diriku, hanya boneka di tangan orang tua yang ambisius? Malam itu, aku menatap langit gelap dari jendela kamarku, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Besok, hidupku mungkin akan berubah selamanya. Dan aku sama sekali tidak siap. Mobil mewah keluaran terakhir yang dikemudikan sopir keluarga meluncur perlahan memasuki gerbang besi bergaya Eropa yang megah. Aku menyipitkan mata melihat kemewahan yang tersaji di depan mataku. Rumah bergaya modern minimalis dengan lanskap taman yang begitu tertata rapi, diterangi lampu-lampu taman yang hangat. Air mancur di tengah halaman depan memancarkan tarian air yang gemulai, seolah menyambut kedatanganku dengan gemerciknya yang merdu. Luruskan bahumu, Dinda.
Bisik ibuku tajam dari sampingku sambil melirik penampilanku untuk kesekian kalinya sejak kami berangkat. Gaun biru muda yang dipaksakanku kenakan memang membuat kulitku yang kuning langsat terlihat lebih cerah. Tapi desainnya yang ketat di bagian pinggang membuatku sulit bernapas lega. Aku menarik napas dalam-dalam saat mobil berhenti di depan teras rumah. Sebelum sempat mengumpulkan keberanianku, seorang pelayan sudah membukakan pintu mobil dengan senyum ramah. "Selamat malam, keluarga Surya. Silakan masuk, Tuan Fahmi dan keluarga sudah menunggu." Langkah kakiku terasa berat menginjak marmer mengilat yang membentang dari teras hingga ke pintu masuk utama. Aroma harum bunga melati dan gardenia menyambut kami, berasal dari rangkaian bunga segar yang menghiasi meja marmer di lobi. Suara gemerisik gaun ibuku yang mewah dan langkah mantap ayahku di belakangku membuatku semakin sadar akan betapa pentingnya malam ini bagi mereka. "Ah, keluarga Surya. Akhirnya kita bertemu." Suara lantang itu membuatku mengangkat kepala. Seorang pria parubaya dengan tubuh tegap dan senyum lebar menyambut kami di ujung koridor. Ia pasti Bapak Haris, ayah Fahmi. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun kebaya sutra yang pasti ibunya. Namun mataku langsung tertuju pada sosok di belakang mereka. Seorang pria duduk di kursi roda, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang rapi dengan celana hitam formal. Wajahnya tidak seperti yang kubayangkan. Aku membayangkan seorang pria tua atau setidaknya pria dengan wajah muram karena kondisinya. Tapi Fahmi Haris justru memiliki wajah yang tampan dengan rahang tegas, mata hitam yang tajam, dan senyum tipis yang misterius. "Fahmi, ini keluarga Surya," kata Bapak Haris dengan bangga. Fahmi mengangguk hormat kepada orang tuaku sebelum matanya yang gelap itu beralih kepadaku. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan belas kasihan atau rasa tidak nyaman seperti yang kuduga, melainkan semacam pengamatan mendalam, seolah ia sedang menganalisis setiap detail tentang diriku. "Selamat malam, Dinda." Suaranya rendah tapi jelas, terdengar terdidik dan penuh percaya diri. Aku tersipu tanpa sadar. Selamat malam, Pak Fahmi." "Panggil saja Fahmi," ujarnya sambil tersenyum lebih lebar, menunjukkan gigi-giginya yang putih rapi. Kami dipersilakan masuk ke ruang makan utama yang begitu luas dengan meja makan kayu solid sepanjang mungkin, dihiasi peralatan makan perak dan kristal yang berkilauan di bawah lampu gantung kristal megah. Aku ditempatkan tepat di sebelah Fahmi, sementara orang tua kami duduk berhadapan di ujung meja yang lain, seolah sengaja memberi kami ruang untuk berinteraksi. "Kau kuliah di Fakultas Ekonomi, ya?" tanya Fahmi setelah kami mulai menyantap hidangan pembuka. Aku mengangguk. Sedikit terkejut ia mengetahui hal itu. "Ya, semester akhir." "Kau, maksudnya, kamu sudah tahu tentangku?" Matanya berbinar licik. "Tentu saja. Aku selalu melakukan riset sebelum bertemu seseorang yang penting." Kalimat itu membuat jantungku berdetak lebih kencang. Apakah aku penting baginya? Atau ini hanya formalitas belaka? Sepanjang makan malam, Fahmi terus membuatku terkejut. Ia berbicara dengan lancar tentang ekonomi global, tren pasar saham, bahkan perkembangan terbaru di dunia seni yang menjadi hobiku. Cara bicaranya begitu memikat, penuh dengan intonasi yang tepat dan pemilihan kata yang cerdas. Beberapa kali ia membuatku tersenyum dengan selingan humor-humor intelektualnya yang halus. Tapi ada satu hal yang terus menggangguku. Setiap kali pembicaraan mulai intim, matanya sesekali melirik ke arah jendela besar di sebelah ruang makan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Tatapannya menjadi jauh, pikirannya melayang ke tempat yang tidak bisa kuraih. Ketika hidangan penutup disajikan, aku memberanikan diri bertanya, "Kau sering melihat ke jendela? Menunggu seseorang?" Fahmi membeku sesaat. Sendok kecil di tangannya berhenti di atas mangkuk creme brulee. Senyumannya pudar untuk pertama kalinya malam ini. "Observasimu tajam," ujarnya perlahan. "Tidak, hanya kebiasaan lama." Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Di ujung meja, orang tua kami terlihat asyik dalam pembicaraan mereka, mungkin sedang merundingkan detail perjodohan ini. Bapak Haris dengan gagah memulai pembicaraan serius itu. Kami dari keluarga Haris sangat menghargai kedatangan keluarga Surya malam ini. Suaranya lantang mengisi ruangan, diikuti anggukan hormat dari ayahku. Seperti yang sudah kami diskusikan sebelumnya, kami melihat adanya kecocokan yang baik antara Fahmi dan Dinda.
Ibukuku langsung menyambut antusias. Senyumannya melebar sampai pipinya yang tirus itu tampak lebih menonjol. Keluarga kami juga sangat bersemangat dengan kemungkinan ini. Dinda adalah putri yang penurut, pandai memasak, dan lulusan universitas ternama. Aku merasa tenggorokanku mengering. Setiap pujian yang dilontarkan ibuku seperti menegaskan bahwa aku hanyalah barang dagangan yang sedang dipamerkan kelebihan-kelebihannya. Tapi yang membuatku lebih tidak nyaman adalah ekspresi Fahmi yang semakin tegang. Tiba-tiba, sebelum ayahku sempat menambahkan sesuatu, Fahmi mengangkat tangan halus. "Maaf, Bapak, Ibu, izinkan saya mengatakan sesuatu." Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Langsung mematikan setiap suara di ruangan itu. Jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduku merinding. Dengan segala hormat, Fahmi melanjutkan, "Mataku sekarang tertuju padanya. Saya tidak bisa menerima perjodohan ini." Ruang tamu yang luas itu tiba-tiba terasa sempit. Ibuku tercekat, tangannya yang sedang mengangkat cangkir teh terhenti di udara. Ayahku mengerutkan kening, sementara wajah Bapak Haris memerah dengan cepat. "Apa maksudmu, Fahmi?" tanya Bapak Haris melalui gritet teet, suaranya bergetar antara marah dan malu. Fahmi menarik napas dalam-dalam. "Ini bukan tentang Dinda." Ia menatapku sejenak, dan untuk pertama kalinya sejak kita bertemu, aku melihat penyesalan tulus di matanya. "Dinda adalah wanita yang luar biasa. Ini tentang saya, tentang keadaan saya." Ibuku langsung menyela, suaranya nyaris melengking. "Kami tahu tentang kondisi Fahmi, dan kami sama sekali tidak keberatan." Tapi Fahmi menggeleng, tangannya mengepal di atas pangkuannya. "Bukan itu masalahnya, Bu." Ia berhenti sejenak, seperti berjuang menemukan kata-kata yang tepat. Kenyataannya adalah, saya masih mencintai seseorang. Mantan kekasih saya yang meninggalkan saya setelah kecelakaan ini. Udara di ruangan itu seakan tersedot habis. Aku melihat Ibu Fahmi menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ternyata ini rahasia keluarga mereka yang selama ini terpendam. "Sudah 5 tahun, lanjut Fahmi, suaranya parau, tapi saya sadar saya belum bisa membuka hati untuk orang lain. Akan tidak adil bagi Dinda jika saya menikahinya sementara hati saya masih terikat masa lalu." Aku terpana. Di tengah semua ini, di tengah tekanan orang tua, di tengah masyarakat yang mungkin akan menganggapku ditolak, pria ini justru menunjukkan integritas yang jarang kulihat. Ia lebih memilih kejujuran daripada kepura-puraan. Bapak Haris berdiri dengan gerakan kasar. "Fahmi, kita sudah membicarakan ini." "Tidak, Ayah," Fahmi memotong dengan tegas, suaranya tiba-tiba berwibawa. "Saya tidak akan membohongi Dinda dan keluarganya hanya untuk memenuhi keinginan kita." Orang tuaku saling memandang, wajah mereka memancarkan kemarahan yang tertahan. Aku bisa melihat rasa malu dan penghinaan yang bergolak di balik tatapan ayahku. Tapi yang mengejutkanku, yang kurasakan justru kelegaan. Aku tiba-tiba berdiri, membuat semua mata tertuju padaku. "Saya menghargai kejujuran Fahmi," ucapku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. "Lebih baik begini daripada kita memaksakan sesuatu yang tidak ada." Fahmi menatapku dengan perasaan baru, rasa hormat, mungkin juga sedikit keheranan. Tapi orang tuaku jelas tidak sepemikiranku. Dalam perjalanan pulang, mobil kami dipenuhi kesunyian yang tegang. Ibuku akhirnya meledak. "Kita dipermalukan. Ditolak oleh seorang lumpuh." "Bu," tegurku kaget. "Kau tidak mengerti, Dinda," ayahku menyahut dengan suara dingin. "Ini bukan sekadar tentang penolakan. Ini tentang harga diri keluarga kita." Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkedip melalui air mata yang tiba-tiba menggenang. Malam ini seharusnya menjadi malam yang menentukan hidupku, tapi akhirnya justru membuka lebih banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya Fahmi Haris? Siapa wanita yang begitu kuat mencengkeram hatinya? Dan yang paling penting, apakah alasan yang diberikannya tadi adalah alasan sebenarnya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikannya? Ketika kami tiba di rumah, aku langsung menuju kamarku, melepas gaun biru itu dengan gerakan kasar. Di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri, wanita yang baru saja ditolak,
tapi justru merasa seperti baru saja terhindar dari bahaya yang tidak bisa kujelaskan. Fahmi mungkin berpikir dia telah menyelamatkanku dari pernikahan tanpa cinta. Tapi sesuatu di naluriku mengatakan bahwa kisah kita belum selesai, bahwa penolakan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada yang bisa kubayangkan. 3 hari telah berlalu sejak penolakan Fahmi, tetapi bayangan malam itu masih terus menghantuiku. Setiap kali menutup mata, aku kembali melihat ekspresi tegang di wajahnya saat mengucapkan kata-kata penolakan itu. Ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang menggerogoti pikiranku dan membuatku tidak bisa menerima begitu saja alasan yang diberikannya. Pagi ini, sementara orang tuaku sibuk dengan urusan mereka sendiri, ayahku mengurung diri di ruang kerjanya, ibuku sibuk menerima telepon dari sanak saudara yang penasaran. Aku menyelinap ke perpustakaan kecil di rumah kami. Komputer di sana menjadi satu-satunya harapanku untuk mencari tahu kebenaran di balik Fahmi Haris. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengetikkan namanya dengan gemetar. Hasil pencarian pertama yang muncul adalah artikel-artikel bisnis. Fahmi Haris, Direktur Utama Haris Property Group, peraih penghargaan yang Entrepreneur of the Year 2019. Tapi yang kucari bukan itu. Aku menambahkan kata kunci, kecelakaan, dan kursi roda. Layar komputer langsung menampilkan artikel dari 5 tahun lalu. Pengusaha muda tergolek di RS usai kecelakaan mengerikan di Tol Cipularang. Tangkapan layar yang kabur menunjukkan foto ambulans dan mobil yang hancur. Jantungku berdegup kencang saat mataku menelusuri setiap baris artikel itu. Fahmi Haris, 27 tahun, mengalami cedera tulang belakang serius yang mengakibatkan kelumpuhan di bagian bawah tubuhnya. Menurut saksi, mobil Porsche yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan saat menghindari truk yang melaju ugal-ugalan. Aku menggulir ke bawah, dan di bagian komentar, ada satu kalimat yang membuat nafasku tersendat. Kasihan, pacarnya yang cantik itu pasti kabur sekarang. Siapa yang mau sama orang lumpuh? Pacarnya. Jadi memang benar ada seseorang. Aku segera melanjutkan pencarian, mencoba menemukan petunjuk tentang mantan kekasihnya. Tapi sepertinya keluarga Haris sangat menjaga privasi. Tidak ada satupun foto atau nama yang muncul. Tanpa pikir panjang, aku mengambil keputusan nekat. Esoknya, ketika orang tuaku pergi ke acara keluarga, aku pergi ke rumah Fahmi dengan alasan mengembalikan buku yang tertinggal di mobil kami malam itu. Padahal itu hanya alasan yang kubuat-buat. Pelayan yang membukakan pintu terlihat ragu, tapi ketika ku sebutkan namaku, ia mempersilakan aku masuk. Tuan Fahmi ada di perpustakaannya, ujarnya sambil menunjuk ke arah koridor panjang. Aku berjalan pelan, menyerap setiap detail rumah megah itu. Berbeda dengan kesan mewah di area tamu, koridor ini justru dipenuhi foto-foto keluarga yang sederhana. Ada satu foto yang membuatku berhenti. Fahmi muda, masih bisa berdiri, dengan senyum lebar memeluk seorang wanita berambut panjang di depan Menara Eiffel. Wajah wanita itu sengaja dikaburkan dalam foto, tapi aku bisa melihat betapa bahagianya Fahmi saat itu. Ketika aku sampai di depan pintu perpustakaan yang terbuka sebagian, aku mendengar suara Fahmi sedang berbicara dengan seseorang. Sudah kubilang, aku tidak bisa menerimanya. Suaranya tegang, sangat berbeda dari nada tenang yang biasa ia gunakan. Tapi ini untuk kebaikanmu, Fahmi, jawab suara wanita yang tidak asing, sangat mirip dengan suara ibunya. Aku tidak sengaja menggeser vas kecil di meja dekat pintu. Bunyi, kling. Itu langsung memutuskan percakapan mereka. Siapa di sana? Fahmi bertanya tajam. Dengan malu-malu, aku muncul di balik pintu. Maaf, aku tidak bermaksud menguping. Wajah Fahmi berubah drastis dari marah menjadi terkejut kemudian akhirnya netral. Dinda, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengangkat buku fiksi yang sengaja kubawa sebagai alasan. Kamu, maksudnya, kamu meninggalkan ini di mobil kami waktu itu. Ia mengerutkan kening, jelas tahu itu bohong. Tapi sebelum sempat mengatakan apa-apa, ibunya sudah menyahut. Ah, Dinda, aku ada urusan dulu. Fahmi, jangan lupa janji dokter jam 3. Setelah ibunya pergi, suasana antara kami menjadi canggung. Fahmi memandangku dengan tatapan yang sulit kubaca. Kau datang kemari untuk buku? Tanyanya skeptis. Aku menarik napas dalam-dalam.
Aku datang karena aku perlu tahu kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang mengapa kamu benar-benar menolakku. Aku memberanikan diri melangkah lebih dekat. Aku menemukan artikel tentang kecelakaanmu. Tentang pacarmu yang meninggalkanmu. Wajah Fahmi berubah pucat. Tangannya mengepal di atas pangkuannya. Itu bukan urusanmu. Tapi kenapa kamu tidak mencoba melupakannya? Kenapa kamu membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu? Fahmi tiba-tiba mengarahkan kursi rodanya mendekatiku dengan gerakan kasar. Kau pikir itu mudah? Kau pikir aku belum mencoba? Suaranya rendah tapi penuh intensitas. Setiap malam aku bermimpi bisa berdiri lagi. Setiap hari aku berharap bisa melupakannya. Tapi kenyataannya. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Kenyataannya, aku lumpuh, Dinda. Lumpuh secara fisik dan emosional. Aku terpana melihat kerapuhan di balik ketegaran pria ini. Tanpa berpikir panjang, aku berjongkok di samping kursi rodanya sehingga mataku sejajar dengan matanya. Tapi kamu tidak harus melalui ini sendirian. Fahmi menatapku lama, seolah mencoba memahami maksudku. Tiba-tiba, dari balik bajunya, sebuah foto kecil jatuh ke lantai. Aku memungutnya. Itu foto yang sama seperti di koridor, tapi versi aslinya tanpa pengaburan wajah. Wanita di foto itu cantik luar biasa. Rambut hitam panjang, mata besar, dan senyum yang memancarkan kepercayaan diri. Tapi yang membuatku terkejut adalah betapa miripnya wajahnya denganku. Hanya saja versi yang lebih glamor, lebih dewasa. Fahmi cepat merebut foto itu dariku. Ini bukan. Kami mirip, bisikku pelan, tiba-tiba memahami sesuatu. Apakah itu alasan sebenarnya orang tuamu memilihku? Karena aku mirip mantanmu. Wajah Fahmi berubah merah. Tidak. Mereka tidak pernah. Ia menghela napas frustasi. Ya, mungkin itu salah satu alasannya. Tapi aku menolak karena aku tidak ingin kau menjadi penggantinya. Kau layak mendapatkan seseorang yang mencintaimu sepenuhnya. Bukan seseorang yang masih terobsesi dengan hantu masa lalu. Aku berdiri perlahan, merasa dunia berputar di sekitarku. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Ketertarikan awal orang tuaku, penolakan Fahmi, bahkan tatapannya yang kadang melayang seolah mencari sesuatu, atau seseorang, yang tidak ada. Kau harus pergi sekarang, kata Fahmi tiba-tiba, suaranya kasar. Tapi saat aku berbalik untuk pergi, tangannya tiba-tiba menyentuh lenganku. Dinda, maafkan aku. Aku tidak menjawab. Aku terlalu terguncang oleh penemuan ini. Dalam perjalanan pulang, hanya satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Apakah perasaanku selama ini, ketertarikan, simpati, bahkan mungkin awal dari sesuatu yang lebih dalam terhadap Fahmi, benar-benar milikku, atau hanya hasil dari permainan emosi yang bahkan tidak aku pahami sepenuhnya? Dan yang lebih penting, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kebenaran-kebenaran lain yang mungkin akan kutemukan jika aku terus menggali lebih dalam? Matahari sore mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta ketika aku duduk di kafe kecil di kawasan Menteng. Jari-jariku tak henti-hentinya memutar-mutar gelas cappuccino yang sudah dingin. Sejak pertemuanku dengan Fahmi 2 hari lalu, pikiranku tidak bisa lepas dari foto wanita misterius itu. Wanita yang wajahnya mirip denganku, tapi entah mengapa, membuat dadaku sesak setiap kali mengingat senyumnya yang sempurna itu. Kafe Aroma. Ini sengaja kupilih karena lokasinya yang hanya beberapa blok dari kompleks rumah Fahmi. Aku tidak tahu apa yang kucari di sini. Mungkin semacam penegasan, atau mungkin hanya pelarian dari pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuiku. Permisi, apakah kursi ini kosong? Suara perempuan yang tiba-tiba muncul di sampingku membuatku terkejut. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang wanita berparas cantik dengan rambut pendek sebahu yang diwarnai coklat keemasan. Ia mengenakan blazer hitam dan celana panjang linen yang sangat chic, membawa tas tangan merek mewah yang sama dengan yang sering kubaca di majalah fashion. Tidak, silakan, jawabku sambil menyibakkan tas kecilku dari kursi di seberang. Wanita itu duduk dengan elegan, meletakkan kopi dan smartphone terbaru di atas meja. Matanya yang tajam mengamati wajahku dengan intensitas yang membuatku sedikit tidak nyaman. Kau, Dinda Surya, kan? Tanyanya tiba-tiba, membuatku tersedak seteguk kopi.
Kamu kenal saya? Tanyaku waspada. Otakku langsung berpikir apakah ini wartawan atau seseorang yang dikirim orang tuaku untuk mengawasiku. Bibir wanita itu merekah dalam senyum yang anehnya terasa familiar. Aku Laras, adik Fahmi. Jantungku langsung berdegup kencang. Tangan yang memegang gelas kopi mulai gemetar. Oh, aku tidak menyangka. Laras tertawa kecil. Suaranya seperti dering bel yang halus. Fahmi bilang kamu cantik. Tapi dia tidak bilang kamu juga mudah gugup. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku hanya terkejut. Fahmi tidak pernah menyebutkan tentangmu. Karena aku baru kembali dari London seminggu lalu, jelasnya sambil menyeruput kopinya. Dan kebetulan, aku juga sedang mencarimu. Mencariku. Laras mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan menggesernya melintasi meja ke arahku. Sebelum kamu bertanya lebih banyak, lebih baik kamu lihat sendiri. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto Fahmi muda, masih bisa berdiri, bersama wanita di foto yang kulihat sebelumnya. Tapi kali ini ada lebih banyak pose. Mereka di pantai, di restoran mewah, bahkan satu foto di depan gereja dengan pakaian yang sangat formal. Ini, pacarnya Fahmi? Tanyaku pelan. Laras mengangguk, matanya tiba-tiba lebih serius. Clarice Satan. Mereka bertunangan sebulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku menelan ludah. Tunangan. Bukan sekadar pacar. Apa yang terjadi setelah? Setelah Fahmi lumpuh. Laras menyelesaikan kalimatku dengan blak-blakan. Clarissa menghilang. Tidak pernah menjenguk Fahmi di rumah sakit. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Hanya satu email dingin yang mengatakan dia tidak sanggup menghadapi kenyataan. Tanganku mengepal tanpa sadar. Itu kejam. Yang lebih kejam, lanjut Laras sambil menunjuk foto terakhir di tumpukan, adalah kenyataan bahwa Clarissa sekarang bekerja di perusahaan saingan Haris Group, dan menurut sumberku, dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Aku memeriksa foto terakhir itu, gambar Clarissa dalam setelan bisnis ketat, berdiri di depan gedung perkantoran megah dengan logo perusahaan yang kukenal sebagai rival utama Haris Group. Tapi kenapa kamu memberitahu aku semua ini? Tanyaku bingung. Laras menatapku lama, lalu tiba-tiba mengeluarkan smartphone-nya dan memperlihatkan sebuah video singkat. Rekaman itu menunjukkan Fahmi di ruang kerjanya, sedang memandangi foto Clarissa dengan tatapan yang membuat dadaku sesak. Campuran antara kerinduan, kemarahan, dan cinta yang tak pernah benar-benar padam. Karena selama 5 tahun ini, kamu adalah satu-satunya wanita yang berhasil membuat kakakku melirik lagi, kata Laras pelan. Dan aku tidak mau dia kehilangan kesempatan hanya karena masih terikat dengan hantu masa lalu. Aku mengembalikan foto-foto itu dengan tangan gemetar. Aku tidak yakin bisa membantu. Fahmi jelas masih mencintainya. Atau dia hanya terjebak dalam kenangan. Laras menyanggah. Clarissa yang dia ingat sudah tidak ada lagi. Dinda. Wanita itu sudah berubah menjadi musuh yang siap menghancurkannya. Percakapan kami terhenti ketika telepon Laras berdering. Setelah melihat layar, wajahnya berubah pucat. Aku harus pergi. Tapi pikirkan baik-baik apa yang kubilang. Sebelum pergi, dia menaruh kartu nama di atas meja. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Clarissa, atau tentang masa lalu Fahmi, hubungi aku. Aku duduk terdiam lama setelah kepergian Laras, mencerna semua informasi yang barusan kuterima. Fahmi bukan hanya patah hati, dia dikhianati oleh wanita yang paling dicintainya, di saat paling rentan dalam hidupnya. Dan sekarang wanita itu kembali, dengan niat yang mungkin lebih jahat dari sekadar meninggalkannya. Angin sore tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan rambutku. Di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul, pertanda badai akan segera datang. Aku tidak tahu apakah aku harus terjebak dalam pusaran kisah cinta dan dendam ini. Tapi satu hal yang aku tahu, gambaran Fahmi yang memandangi foto Clarissa itu tidak akan mudah kulupakan. Dan entah mengapa, justru itulah yang membuatku semakin ingin mengenalnya lebih dalam, memahami lukanya, dan mungkin membantunya bangkit dari keterpurukan yang sudah menahannya selama 5 tahun terakhir. Aku melipat kartu nama Laras dan memasukkannya ke dalam saku. Badai mungkin akan datang, tapi untuk pertama kalinya sejak pertemuan awal kami,
Aku merasa seperti akhirnya menemukan arah yang jelas, bahkan jika arah itu mungkin membawaku ke tempat yang berbahaya. Udara di ruang makan keluarga kami terasa seperti medan perang yang baru saja dilanda badai. Piring-piring makan masih tersusun rapi di atas meja kayu jati antik, tetapi makanan di dalamnya sudah dingin dan tak tersentuh. Ayahku duduk di ujung meja dengan wajah seperti batu, kedua tangannya mengepal erat di atas taplak meja yang mahal. Ibuku mondar-mandir di ruangan itu, langkahnya pendek dan cepat seperti harimau yang terkungkung dalam sangkar. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Suara ayahku tiba-tiba menggelegar, memecah kesunyian yang tegang. Gelas kristal bergetar kecil saat tangannya yang gemetar menampar meja. Aku menyusut di kursiku, mencoba membuat diri sekecil mungkin. Ayah, mungkin kita bisa. Diam, raungnya membuatku tersentak. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan amarah yang mengerikan. Kau pikir ini hanya tentang dirimu? Ini tentang harga diri keluarga kita. Ditolak oleh seorang cacat. Istilah itu menyayatku seperti pisau. Ayah, jangan bilang begitu. Ibuku tiba-tiba berhenti berjalan. Wajahnya memerah. Sudah 5 generasi keluarga kita tidak pernah dipermalukan seperti ini. Suaranya tinggi dan tajam. Kakek buyutmu adalah bupati, nenekmu keturunan Ningrat Surakarta. Dan sekarang kita dihinakan oleh keluarga pedagang yang baru kaya itu. Aku menatap mereka berdua dengan perasaan asing. Ini bukan orang tuaku yang biasa ku kenal. Wajah-wajah yang biasanya penuh kasih sayang kini berubah menjadi topeng-topeng dingin yang dipenuhi kebencian dan keangkuhan. Apa yang akan kalian lakukan? Tanyaku dengan suara kecil. Ayahku menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Pak Haris punya utang besar pada bank tempat aku menjadi komisaris. Aku akan tarik semua kreditnya. Dan aku sudah menghubungi Bu Lisa dari komunitas arisan, tambah ibuku dengan senyum dingin. Cerita tentang anak mereka yang cacat mental dan menolak lamaran sudah menyebar ke 3 grup WhatsApp elit Jakarta. Perutku mual mendengar itu. Ibu, itu tidak benar. Fahmi sama sekali tidak. Kau masih membela mereka. Ayahku tiba-tiba berdiri, kursinya terjatuh dengan suara keras. Setelah semua yang sudah mereka lakukan pada kita. Aku menggigit bibirku sampai terasa logam darah di lidah. Ini gila. Keluarga mereka menyembunyikan trauma. Keluarga kami merencanakan balas dendam. Dan aku terjebak di tengah-tengah badai ini. Aku perlu udara segar. Gumamku sambil berdiri dengan gemetar. Ibuku menangkap lenganku dengan cengkeraman yang menyakitkan. Jangan kau berani mendekati keluarga itu lagi. Atau kau akan lihat konsekuensinya. Aku melepaskan diri dan lari ke kamarku, mengunci pintu dengan gemetar. Air mata akhirnya tumpah setelah sekian lama kutahan. Ponsel di sakuku bergetar, pesan dari Laras. Ayahmu baru saja membatalkan pembiayaan proyek apartemen kami. Aku tahu ini bukan ide kamu. Tapi Fahmi, dia sangat marah. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Diikuti foto Fahmi di ruang kerjanya. Wajahnya yang biasanya tenang kini merah padam. Tangannya mengepal di atas meja. Matanya, oh Tuhan, matanya, penuh dengan amarah yang sama seperti ayahku tadi. Aku menatap layar dengan perasaan hancur. Dalam semalam, dendam kedua keluarga telah menyulut api yang mungkin tidak bisa lagi dipadamkan. Dan entah bagaimana, aku tahu ini baru permulaan. Pesan baru masuk, kali ini dari nomor tak dikenal. Kalian akan menyesal mempermainkan keluarga Haris. Aku menjatuhkan ponsel seolah-olah itu benda panas. Siapa yang mengirim ini? Fahmi? Bapak Haris? Atau Clarissa? Di luar jendelaku, langit Jakarta tiba-tiba gelap oleh awan mendung. Angin mulai menderu-deru, menggoyangkan pepohonan di halaman rumah seperti peringatan akan badai yang akan datang. Badai yang mungkin telah kubicarkan tanpa menyadari konsekuensinya. Dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu lagi siapa yang sebenarnya menjadi musuh di tengah kekacauan ini. Yang aku tahu, aku terjebak di tengah pertempuran dua keluarga yang sama-sama keras kepala, sama-sama terluka, dan sama-sama siap menghancurkan satu sama lain. Termasuk menghancurkan setiap kemungkinan hubungan antara aku dan Fahmi sebelum sempat benar-benar dimulai.
Hujan deras menghantam jendela kamarku seperti irama drum yang tak beraturan, mencerminkan kekacauan dalam pikiranku. Sudah 3 hari sejak pesan ancaman misterius itu masuk, dan ketegangan antara kedua keluarga semakin memanas. Ayahku pulang larut malam dengan wajah muram, sementara ibuku sibuk menerima telepon dari para sekutu sosial mereka. Aku terjebak dalam rumah megah ini seperti tahanan, dijaga ketat oleh para pembantu yang diperintahkan orang tuaku untuk mengawasiku. Tapi malam ini, aku harus bertemu Fahmi. Ponselku bergetar di bawah bantal. Pesan dari Laras. Pukul 23, taman di belakang rumahmu. Dia akan menunggumu. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana Fahmi bisa masuk ke area kompleks yang dijaga ketat ini? Tapi yang lebih penting, apakah aku berani melanggar larangan orang tuaku? Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10:45, aku mengambil keputusan. Dengan gerakan hati-hati, aku mengenakan jaket hitam dan membuka jendela kamar mandiku yang menghadap ke taman belakang. Tangga darurat besi yang biasanya digunakan petugas kebun menjadi jalur pelarianku. Hujan sudah berubah menjadi gerimis ketika kakiku menyentuh tanah basah. Aku menyusuri pepohonan besar yang memberikan perlindungan dari kamera keamanan. Setiap langkahku ditemani suara katak-katak dan desiran daun yang basah. Dan kemudian aku melihatnya. Fahmi duduk di kursi rodanya di bawah gazebo kecil, diterangi cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan. Dia tidak sendirian. Seorang pria tinggi berdiri di sampingnya, jelas seorang pengawal. Dinda. Suaranya rendah tapi jelas terdengar di keheningan malam. Aku berhenti beberapa meter darinya. Tiba-tiba ragu. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Fahmi memberi isyarat pada pengawalnya yang kemudian menjauh. Aku harus datang. Banyak hal yang perlu dijelaskan. Dengan hati-hati aku mendekat, duduk di bangku kayu di hadapannya. Dalam cahaya remang-remang, wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir kali kita bertemu. Ada bayangan gelap di bawah matanya yang biasanya begitu jernih. Aku tidak mengira ayahmu akan bertindak sejauh itu. Mulainya, tangannya memegang erat roda kursinya. Pembatalan kredit itu mengancam proyek penting kami. Aku menunduk. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Aku bahkan mencoba menghentikan mereka. Pesan ancaman itu, Fahmi menghela napas, itu bukan dariku. Kepalaku langsung terangkat. Lalu siapa? Clarissa. Satu nama itu seperti petir di tengah malam. Aku bisa merasakan udara di sekitarnya berubah ketika Fahmi mengucapkan nama itu. Dia kembali, Dinda. Dan dia tidak sendirian. Tangannya mengepal. Diajaknya beberapa investor asing yang ingin mengambil alih perusahaan kami. Hujan mulai deras lagi, menciptakan tirai air di sekitar gazebo kecil kami. Aku menggigil, tapi bukan karena dingin. Kenapa sekarang? Setelah 5 tahun. Fahmi memandangku lama, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan yang begitu dalam di matanya. Karena untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku mulai menunjukkan tanda-tanda akan bangkit lagi. Dan Clarissa tidak bisa menerima itu. Suara mobil yang lewat di kejauhan membuat kami berdua tegang. Pengawal Fahmi segera mendekat. Waspada. Aku harus pergi, bisik Fahmi. Tapi sebelum itu, dia mengeluarkan amplop kecil dari saku jaketnya. Baca ini ketika kamu sendirian. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Apa isinya? Kebenaran, jawabnya singkat. Tentang apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu. Tentang mengapa Clarissa benar-benar meninggalkanku. Pengawalnya tiba-tiba bersikap waspada. Pak, ada yang mendekat. Fahmi segera memegang tanganku dengan erat. Jangan percaya pada siapapun, Dinda. Bukan pada keluargaku, bukan juga pada keluargamu. Dan dia berhenti, ragu. Jangan coba mendekatiku lagi. Ini terlalu berbahaya. Sebelum sempat kujawab, pengawalnya sudah mendorong kursi rodanya dengan cepat menuju mobil hitam yang tiba-tiba muncul di ujung taman. Aku berdiri terpaku, menyaksikan mereka menghilang dalam kegelapan. Amplop itu terasa seperti bara api di tanganku. Ketika aku kembali ke kamarku, tubuhku basah kuyup dan gemetar. Dengan hati-hati aku membuka amplop itu,
Di dalamnya ada foto-foto kecelakaan Fahmi yang lebih detail, laporan polisi, dan satu surat dari Clarissa yang bertanggal sehari setelah kecelakaan. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Maafkan aku, tapi mereka mengancam akan membunuhmu jika aku tidak pergi." Dunia sekelilingku tiba-tiba berputar. Selama ini kami semua salah paham. Clarissa tidak meninggalkan Fahmi karena dia lumpuh. Dia pergi untuk menyelamatkannya. Dan sekarang dia kembali, dengan dendam dan sekutu yang tidak kami kenal. Di luar, hujan terus menghantam jendela seperti peringatan. Pertemuan rahasia ini mungkin telah membukakan pintu kebenaran, tapi juga membawaku lebih dalam ke dalam labirin bahaya yang tidak sepenuhnya ku mengerti. Satu hal yang pasti, perang antara keluarga kami bukan lagi sekadar masalah gengsi atau harga diri. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang bermain di balik layar. Dan entah bagaimana, aku dan Fahmi telah menjadi pion-pion dalam permainan yang tidak kami pahami. Pagi itu, sinar matahari yang menusuk dari balik tirai jendela kamarku tidak mampu menghangatkan dingin yang merayap di tulang-tulangku. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata, memikirkan dokumen-dokumen yang diberikan Fahmi dan kalimat terakhir dalam surat Clarissa yang terus berputar di kepalaku seperti mantra kutukan. Ponselku berdering tiba-tiba. Panggilan dari Siska, teman sekelasku di kampus. "Dinda, kamu baik-baik saja?" Suaranya terdengar cemas. "Aku, kenapa?" Jawabku sambil duduk tegak di tempat tidur. "Kamu belum lihat grup angkatan kita?" Jari-jariku segera membuka aplikasi pesan. Ratusan notifikasi langsung membanjiri layar. Dan di tengah keributan itu, satu foto menonjol seperti pukulan di solar plexus. Foto aku dan Fahmi di gazebo malam tadi, diambil dari sudut yang membuat kami terlihat sangat intim. Dinda Surya nekat menjual diri ke keluarga Haris setelah ditolak. Katanya dijodohin, ternyata cari perhatian. Keluarga Surya desperate banget sampai anak perempuannya dikasih gratis ke orang lumpuh. Setiap pesan seperti pisau yang menikam. Tanganku gemetar semakin parah saat melihat foto itu menyebar ke grup-grup lain. Grup alumni SMA, grup komunitas sosial ibuku, bahkan sampai ke forum publik. Siapa yang? Suaraku tercekat. "Gue gak tahu, Din. Tapi foto ini udah viral sejak subuh," bisik Siska. "Awas, kayaknya ada yang sengaja ngerusak reputasi lo." Baru saja aku menutup telepon, pintu kamarku dibanting terbuka. Ibuku berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat membawa tablet di tangannya. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, suaranya nyaris tidak kukenal. "Aku tidak." "Diam." Tablet itu terbang ke arahku, nyaris menghantam kepalaku. Di layarnya, sebuah blog sosialita memuat foto kami dengan judul, "Skandal Dinda Surya, menjual diri untuk gengsi." Aku mencoba menjelaskan, tapi ibuku sudah tidak mendengar. Keluarga kita jadi bahan tertawaan seluruh Jakarta. "Ayahmu bisa kehilangan posisi di BAN karena ini." Dari bawah, suara ayahku menggelegar memanggil namaku. Dengan langkah berat, aku menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti menuju tiang gantungan. Ayahku berdiri di ruang tamu dikelilingi beberapa orang yang tidak kukenal. Rekan kerjanya, jelas dari pakaian formal mereka. Wajahnya seperti topeng marmer yang dingin. "Keluar dari rumah ini," bisiknya dengan suara yang lebih menakutkan daripada teriakan. "Ayah, aku bisa jelaskan." "Kau bukan lagi anakku," raungnya tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. "Pergi sekarang sebelum kusuruh pengawal mengusirmu." Ibuku menangis histeris di tangga. "Kami sudah memberimu segalanya. Dan begini caramu membalasnya? Mempermalukan keluarga di depan umum." Aku berdiri terpaku. Air mata mengalir deras tapi tidak kuberikan suara. Tidak ada gunanya melawan badai kemarahan mereka sekarang. Dengan langkah goyah, aku kembali ke kamar, melemparkan beberapa barang ke dalam tas kecil, dan keluar melalui pintu belakang. Hujan gerimis mulai turun lagi ketika aku berdiri di luar pagar rumah mewah yang selama ini menjadi istanaku. Ponselku berdering. "Laras. Dinda, aku baru lihat fotonya. Itu bukan dari kami." "Aku tahu," bisikku, suaraku parau. Fahmi sangat marah. Dia sedang melacak sumbernya. Tapi Laras terdiam sebentar. "Dinda,
Ada satu hal yang mengkhawatirkanku. Sudah ada 3 kali percobaan peretasan ke server kami minggu ini. Dan gaya penyebaran fotomu ini, persis seperti modus operandi Clarissa dulu. Kaki-kakiku terasa lemas. Aku bersandar di tembok taman yang dingin. Apa maksudmu? Clarissa punya kebiasaan merusak reputasi orang sebelum menghancurkannya secara finansial. Dulu, sebelum meninggalkan Fahmi, dia menyebar rumor bahwa Fahmi mengidap penyakit kelamin menular. Angin dingin menerpa wajahku. Jadi ini bukan sekadar balas dendam terhadap keluargaku. Ini adalah pola. Di mana kamu sekarang? Tanya Laras khawatir. Aku tidak tahu, bisikku, menyadari untuk pertama kalinya bahwa aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Tunggu di kafe di sudut jalan Menteng Raya. Aku akan menjemputmu dalam 30 menit. Ketika panggilan berakhir, aku meluncur ke pinggir jalan, berusaha menyembunyikan wajahku dari orang-orang yang lewat. Tapi di sudut mataku, aku melihat seorang wanita berdiri di seberang jalan. Rambut hitam panjang, tubuh ramping, mengenakan kacamata hitam besar. Clarissa? Ketika aku berusaha memastikan, wanita itu sudah menghilang di balik kerumunan orang. Tapi satu hal yang pasti, perang ini baru saja memasuki babak baru. Dan aku, tanpa sengaja, telah menjadi pion utama dalam permainan Clarissa. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju kafe yang ditunjuk Laras. Setiap langkah terasa seperti bergerak menuju pusat badai yang semakin besar. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah pengusiran dari rumah, melainkan kenyataan bahwa semua ini mungkin adalah bagian dari rencana besar yang sudah dirancang sejak lama. Dan entah bagaimana, aku tahu bahwa foto yang beredar itu hanyalah tembakan pembuka. Kafe kecil di sudut jalan itu terasa seperti bunker penyelamatku. Aku duduk di kursi paling belakang, tangan menggenggam erat cangkir kopi yang sudah dingin, mencoba menyembunyikan wajahku dari pandangan orang-orang yang lalu lalang. Jendela kaca besar di depanku memantulkan bayanganku yang lusuh, mata sembab, rambut acak-acakan, dan jaket yang masih basah oleh hujan. Laras terlambat. Sudah hampir 1 jam aku menunggu, dan setiap detik terasa seperti siksaan. Ponselku terus bergetar, pesan dari teman-teman yang penasaran, dari kerabat yang terkejut, bahkan dari media yang ingin mewawancarai tentang skandal itu. Aku mematikan telepon, tidak sanggup lagi menghadapi dunia luar. Pintu kafe berbunyi ketika seseorang masuk. Aku mengangkat kepala dengan harapan melihat Laras, tapi yang muncul adalah seorang wanita tinggi dengan gaun hitam ketat dan rambut panjang terurai. Wanita itu melepas kacamata hitamnya, dan aku langsung mengenali wajah itu. Wajah yang sudah kulihat di foto-foto Fahmi. Clarissa Tan. Dia berjalan ke mejaku dengan langkah percaya diri, seolah sudah tahu persis di mana akan menemukanku. Tubuhku kaku. Jantung berdegup kencang sampai-sampai kupikir akan meledak dari dadaku. Dinda Surya, ucapnya dengan suara serak yang mengejutkan. Suara seorang perokok berat, tidak seperti penampilannya yang elegan. Akhirnya kita bertemu. Dia duduk di depanku tanpa menunggu undangan, meletakkan tas Hermes biru tua di atas meja seperti penanda wilayah. Aroma parfumnya yang mahal menusuk hidungku, campuran bunga dan kayu yang terlalu kuat. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu, kataku, berusaha membuat suaraku tetap stabil. Clarissa tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya yang hitam dan dingin. Oh, kita punya banyak hal untuk dibicarakan, terutama tentang Fahmi. Jarinya yang panjang dengan kuku merah menyentuh tepi cangkir kopiku. Kau tahu, aku terkejut melihat betapa miripnya kita. Rambutmu, bentuk wajahmu. Fahmi selalu punya tipe yang sama, rupanya. Setiap katanya seperti sengatan listrik. Aku bukan penggantimu, desisku. Tentu saja bukan, dia menyeringai. Karena aku tidak pernah benar-benar pergi. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menggesernya melintasi meja. Di dalamnya ada foto-foto Fahmi di berbagai waktu, di kantor, di rumah, bahkan beberapa diambil dari jarak dekat saat dia tidur. Aku selalu mengawasinya. Selama 5 tahun ini, bisik Clarissa dengan bangga. Dan sekarang aku kembali untuk mengambil apa yang selalu menjadi milikku. Perutku mual. Kalau kau mencintainya, kenapa kau meninggalkannya setelah kecelakaan? Clarissa tiba-tiba mengubah ekspresinya. Wajahnya yang cantik berkerut dalam kemarahan.
Kau pikir itu pilihanku? Keluarga Haris yang memaksaku pergi. Mereka menyalahkanku atas kecelakaan itu. Mereka mengancam akan menghancurkanku jika tidak pergi. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi sekarang semuanya akan berbeda. Aku kembali dengan kekuatan yang tidak mereka miliki. Dan kau. Matanya menyapu tubuhku dengan tatapan merendahkan. Kau hanya rintangan kecil yang harus disingkirkan. Pintu kafe terbuka lagi, dan kali ini Laras yang muncul. Wajahnya pucat melihat Clarissa duduk di mejaku. Dengan langkah cepat, dia mendekati kami. Clarissa. Laras menyapa dengan suara datar. Sudah kubilang jangan mendekati mereka. Clarissa tertawa. Suara yang tidak enak didengar, penuh kepalsuan. Laras, sayangku. Sudah lama tidak bertemu. Masih jadi anjing penjaga kakakmu. Laras tidak terganggu oleh hinaan itu. Dinda, ayo pergi. Clarissa tiba-tiba menangkap pergelangan tanganku ketika aku berdiri. Cengkeramannya kuat, kukunya yang tajam menancap ke kulitku. Dengarkan baik-baik, gadis kecil, bisiknya dengan nada mengancam. Fahmi adalah milikku. Selalu begitu, selalu akan begitu. Foto-foto yang beredar tadi? Itu hanya permulaan. Jika kau tidak menghilang dari hidupnya, aku akan menghancurkanmu dan seluruh keluargamu. Laras menarik tanganku dengan kasar, melepaskanku dari cengkeraman Clarissa. Kau sudah kehilangan sentuhan, Clarissa. Dulu kau lebih halus dari ini. Kami berjalan meninggalkan kafe, tapi sebelum pintu tertutup, Clarissa berteriak, Fahmi akan kembali padaku. Laras. Dia tidak pernah bisa melupakanku. Di dalam mobil Laras, aku gemetar tak terkendali. Semua yang dikatakan Clarissa berputar-putar di kepalaku. Dia gila, bisik Laras sambil menyalakan mesin. Tapi yang lebih menakutkan, dia punya sumber daya untuk mewujudkan ancamannya. Kenapa dia begitu yakin Fahmi akan kembali? Tanyaku, masih berusaha memahami semua yang terjadi. Laras memandangku dengan mata penuh belas kasihan. Karena dalam 5 tahun ini, Fahmi memang tidak pernah benar-benar melepaskannya. Dia mungkin benci padanya, tapi benci dan cinta. Dia menghela napas. Kedua emosi itu berasal dari tempat yang sama di hati manusia. Mobil melaju melalui jalanan Jakarta yang ramai, tapi pikiranku jauh dari sini. Aku baru saja berhadapan dengan hantu dari masa lalu Fahmi. Hantu yang ternyata sangat nyata, sangat berbahaya, dan sangat yakin akan haknya atas pria itu. Dan yang paling mengerikan, dalam hati kecilku, aku mulai bertanya-tanya. Apakah mungkin Fahmi memang masih mencintainya? Apakah semua penolakannya padaku hanya karena hatinya masih terikat pada wanita itu? Laras memarkir mobil di depan sebuah apartemen mewah. Ini tempat aman. Fahmi menyewanya untuk keadaan darurat. Ketika kami masuk ke dalam, satu hal yang semakin jelas bagiku. Pertemuanku dengan Clarissa bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Pertempuran untuk hati Fahmi, yang mungkin sudah lama tidak menjadi milik siapa-siapa. Dan entah bagaimana, aku tidak yakin lagi apakah aku siap untuk berperang dalam pertempuran yang bahkan tidak pernah kuminta ini. Apartemen yang disewa Fahmi ternyata lebih mirip benteng daripada tempat tinggal. Sistem keamanan berlapis, kamera pengintai di setiap sudut, bahkan jendela-jendelanya dilapisi kaca anti peluru. Laras memandu aku melewati koridor sempit menuju ruang tamu utama, di mana monitor-monitor CCTV menampilkan berbagai sudut gedung secara real-time. Kami tidak bisa mengambil risiko, ujar Laras sambil mengetik sesuatu di tabletnya. Clarissa bukan lagi wanita sembrono yang kami kenal dulu. Sekarang dia punya sumber daya dan koneksi yang berbahaya. Aku menatap layar-layar itu, memperhatikan setiap wajah yang lewat di depan gedung. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari Fahmi? Kalau cuma soal cinta, kenapa sampai harus main kotor seperti ini? Laras menghela napas panjang dan menggeser sebuah dokumen ke arahku. Ini laporan investigasi privat yang kami dapatkan 2 bulan lalu. Clarissa sekarang menjadi kepala operasi Asia untuk grup Valtierra, konglomerat properti yang menjadi pesaing terberat Haris Group. Halaman pertama menampilkan foto Clarissa dengan setelan bisnis ketat berdiri di samping seorang pria parubaya berambut perak. Stefan Valtierra.
Jelas Laras, pemilik grup itu. Dan menurut sumber kami, mereka lebih dari sekadar rekan bisnis. Aku menelusuri dokumen itu dengan jari gemetar. Laporan transaksi mencurigakan, bukti penyadapan ilegal, bahkan dugaan pemerasan terhadap beberapa pejabat. Clarissa ternyata telah berubah menjadi predator bisnis yang kejam. Tapi bagian ini yang paling mengkhawatirkan. Laras membalik ke halaman terakhir. Sebuah analisis keuangan menunjukkan upaya pengambil alihan saham terselubung terhadap Haris Group. Mereka sudah membeli 18% saham kami melalui perusahaan-perusahaan Shell. Beberapa hari lagi, mereka bisa mencapai 25%. Angka yang cukup untuk memveto keputusan strategis. Pintu apartemen tiba-tiba terbuka dengan suara bip. Fahmi masuk dengan kursi rodanya. Wajahnya pucat dan berkeringat. Kalian berdua baik-baik saja? Suaranya parau, matanya langsung menatapku dengan intens. Aku ingin berlari dan memeluknya, tapi ingatanku pada foto-foto yang kulihat tadi. Fahmi yang memandang foto Clarissa dengan kerinduan, membuatku tetap di tempat. Clarissa mengancam Dinda, lapor Laras singkat. Fahmi mengutuk dalam bahasa Jerman. Satu-satunya kali aku mendengarnya mengumpat. Aku baru saja bertemu dengan pengacara kami. Foto-foto yang beredar itu berasal dari kamera pengintai yang dipasang di taman rumahmu, katanya kepadaku. Tapi yang lebih buruk. Dia mengeluarkan smartphone-nya dan memperlihatkan sebuah email. Ini datang tadi pagi. Email itu hanya berisi satu baris. Kembalilah padaku, atau aku akan menghancurkan setiap orang yang kau cintai. Termasuk boneka kecilmu itu. Clarissa selalu pandai memanipulasi, bisik Fahmi, tangannya mengepal. Dulu dia memakai cinta, sekarang dia memakai ancaman. Laras tiba-tiba berdiri. Ada satu hal yang belum kami beritahu padamu, Dinda. Dia bertukar pandangan dengan Fahmi, yang kemudian mengangguk pelan. Kecelakaan Fahmi 5 tahun lalu, lanjut Laras, tidak sepenuhnya kecelakaan. Udara di ruangan itu seketika berubah. Apa maksudmu? Tanyaku pelan. Fahmi mengarahkan kursinya mendekatiku. Rem mobilku dicurangi. Polisi menutupi kasusnya karena tekanan dari keluarga Valtierra. Dan Clarissa. Suaranya pecah. Clarissa adalah satu-satunya yang tahu rute perjalananku malam itu. Pikiranku berputar-putar mencerna informasi ini. Jadi, dia mencoba membunuhmu. Atau membuatku cacat sehingga mudah dikontrol, jawab Fahmi dingin. Ketika rencana itu gagal karena aku tetap independen, dia meninggalkanku. Dan sekarang, ketika Haris Group mulai mengancam dominasi Valtierra di Asia Tenggara. Dia kembali, simpulku dengan perasaan mual. Fahmi mengangguk, matanya gelap. Dan kali ini, dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, kontrol penuh atas perusahaan. Dan aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah. Tiba-tiba semua potongan mulai menyatu. Penolakan Fahmi padaku bukan hanya tentang trauma masa lalu, tapi juga upaya melindungiku dari monster yang dia kenal terlalu baik. Jadi apa rencanamu sekarang? Tanyaku sambil menatapnya melalui pantulan kaca jendela. Fahmi mengarahkan kursinya mendekatiku. Pertama, mengamankanmu. Kedua, menghentikan pengambil alihan saham. Dan ketiga, dia menarik napas dalam-dalam. Ketiga, aku harus menghadapi Clarissa langsung. Untuk terakhir kalinya. Laras menggeleng. Terlalu berisiko. Dia sekarang punya tim pengacara dan pengawal bersenjata. Kita harus main cerdas. Tiba-tiba, salah satu monitor CCTV berbunyi bip. Seorang wanita berambut panjang, tidak lain Clarissa, berdiri di lobi gedung, berbicara dengan resepsionis. Dia menemukan kita, bisik Laras panik. Fahmi segera mengambil alih. Laras, bawa Dinda ke ruang aman. Aku akan menghadapinya. Tidak, protesku tanpa berpikir. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Clarissa di monitor sekarang menunjukkan sesuatu pada resepsionis. Sebuah surat perintah penggeledahan? Atau mungkin surat dakwaan? Fahmi memandangku lama, lalu tiba-tiba meraih tanganku. Kalau begitu kita hadapi ini bersama. Tapi janji padaku satu hal, apapun yang kau dengar, apapun yang terjadi,
Percayalah bahwa tidak ada satupun dari ini yang aku inginkan. Dengan detak jantung yang menggila, aku mengangguk. Di monitor, Clarissa sekarang memasuki lift, diiringi 2 pengawal besar. Dalam hitungan menit, dia akan berada di depan pintu. Perang terbuka antara masa lalu dan masa depan Fahmi akan segera dimulai. Dan entah bagaimana, aku telah terseret ke pusat badai ini. Sebuah pertempuran yang bukan hanya tentang cinta dan dendam, tapi juga tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan kebenaran yang selama 5 tahun terakhir sengaja dikubur. Dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu lagi di pihak mana Fahmi sebenarnya berada. Apakah dia benar-benar ingin melawan Clarissa? Atau dalam hati kecilnya, masih ada bagian yang merindukan wanita yang pernah hampir membunuhnya itu? Lift berdengung perlahan menuju lantai apartemen kami. Setiap detik terasa seperti siksaan. Aku berdiri di belakang Fahmi, tangan menggenggam erat sandaran kursi rodanya tanpa sadar. Laras dengan sigap mengaktifkan sistem penguncian tambahan dan menarik sebuah laci rahasia di balik lukisan dinding. Di dalamnya tersimpan sebuah pistol kecil. Kalian tidak perlu sampai segitunya, bisikku, suaraku gemetar. Fahmi tidak menjawab. Matanya tertuju pada panel indikator lift yang terus naik. Laras, rekam semuanya, perintahnya singkat. Ding. Suara lift tiba-tiba berbunyi, membuat jantungku nyaris berhenti. Clarissa berdiri di balik pintu kaca, bibirnya melengkung dalam senyum kemenangan. 2 pengawal besar di belakangnya bersikap waspada. Tangan mereka dekat dengan sesuatu yang menggelembung di balik jaket. Senjata, pastinya. Pintu lift terbuka perlahan. Fahmi, sayang, sapa Clarissa dengan suara manis yang membuat bulu kuduku berdiri. Betapa baiknya kau menungguku. Dia melangkah keluar dengan gerakan penuh percaya diri, mata hitamnya yang tajam sesaat beralih ke arahku dengan tatapan yang membuatku merasa seperti serangga yang layak diinjak. Apa yang kau inginkan, Clarissa? Tanya Fahmi dengan suara datar. Clarissa berpura-pura terkejut. Begitu dinginnya menyambut tunanganmu sendiri. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas Chanel-nya. Aku datang untuk menawarkan solusi damai. Dia melemparkan dokumen itu ke pangkuan Fahmi. Aku melihat sekilas, sebuah perjanjian merger antara Haris Group dan Valtierra, dengan syarat Fahmi harus bergabung sebagai direktur operasi di bawah kendali langsung Clarissa. Kau gila, geram Laras. Clarissa mengabaikannya, fokus sepenuhnya pada Fahmi. Pikirkan baik-baik, sayang. Dengan sumber daya Valtierra, kita bisa membawa Haris Group ke level internasional. Dan matanya berbinar licik. Kita bisa bersama lagi. Seperti seharusnya. Fahmi membolak-balik dokumen itu dengan wajah tak terbaca. Dan Dinda. Clarissa tertawa. Suara yang palsu dan penuh kepura-puraan. Oh, jangan khawatir tentang boneka kecilmu itu. Dia akan mendapat kompensasi yang cukup untuk menghilang dari hidup kita. Aku menggigit bibirku sampai terasa darah di lidah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah diamnya Fahmi. Apakah dia benar-benar mempertimbangkan tawaran ini? Ada satu hal yang menggelitikku, Clarissa, ujar Fahmi tiba-tiba, mengangkat wajahnya. Kalau kau sangat mencintaiku, kenapa kau mencoba membunuhku 5 tahun lalu? Suasana berubah drastis. Senyum Clarissa pudar. Apa yang kau bicarakan? Fahmi mengeluarkan smartphone-nya dan memutar sebuah rekaman. Suara Clarissa yang jelas-jelas berbicara dengan seseorang tentang menyingkirkan penghalang dan kecelakaan yang disayangkan. Kau menyadap teleponku, raung Clarissa, wajahnya memerah. Tidak, jawab Fahmi dingin. Ini rekaman dari pengakuan mantan sopirmu bulan lalu. Dia bersedia menjadi saksi. Clarissa berdiri diam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Kali ini tawa yang benar-benar gila. Bagus, Fahmi. Kau memang selalu lebih pintar dari yang kukira. Dia melangkah mundur, memberi isyarat pada pengawalnya. Tapi kau lupa satu hal, aku selalu punya rencana cadangan. Dengan gerakan cepat, salah satu pengawalnya mengeluarkan pistol dan menembakkan sesuatu ke arah Fahmi. Bukan peluru, tapi semacam dart kecil yang menancap di lehernya. Tidak, teriakku, melompat ke depan tanpa berpikir. Fahmi sudah terkulai di kursinya. Matanya berputar ke belakang. Laras langsung menarikku mundur sambil mengarahkan pistolnya.
Jangan khawatir, sayang, bisik Clarissa sambil membelai rambut Fahmi yang tak berdaya. Ini hanya obat penenang. Aku tidak akan menyakitinya, belum. Dia memberi isyarat pada pengawalnya yang lain, yang segera mendorong kursi roda Fahmi masuk ke lift. Kau tidak akan pergi begitu saja, teriak Laras, mengancam akan menembak. Clarissa berbalik dengan senyum dingin. Oh, aku hampir lupa. Dia mengeluarkan amplop lain dan melemparkannya ke lantai. Buat Dinda. Biar dia tahu persis apa yang dia hadapi. Sebelum Laras atau aku bisa bereaksi, lift sudah menutup dan Clarissa menghilang bersama Fahmi yang tak sadarkan diri. Dengan tangan gemetar, aku mengambil amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto, foto Fahmi dan Clarissa di berbagai tempat tidur, dalam berbagai pose intim. Dan satu catatan kecil. Ini adalah Fahmi yang sebenarnya. Bukan pria lumpuh yang kau kenal. Dan dia akan kembali menjadi milikku, dalam setiap arti kata. Laras segera menelepon seseorang, memerintahkan pelacakan lift dan penyiapan tim penyelamatan. Tapi aku hanya bisa terduduk lemas. Foto-foto itu berserakan di pangkuanku. Di satu sisi, aku tahu ini semua adalah bagian dari permainan psikologis Clarissa. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan yang terus menghantuiku. Apakah Fahmi benar-benar tidak memiliki perasaan lagi padanya? Apakah mungkin, dalam keadaan tertentu, dia akan kembali pada wanita yang pernah mencoba membunuhnya? Dan yang paling penting, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan itu jika kami berhasil menyelamatkannya? Laras menutup telepon dengan wajah pucat. Kami melacaknya. Clarissa membawanya ke rumah sakit swasta milik Valtierra. Menurut sumber kami, mereka punya tim spesialis di sana. Spesialis apa? Tanyaku dengan suara serak. Laras menatapku dengan mata penuh belas kasihan. Rehabilitasi neurologis. Dan cuci otak. Dunia di sekitarku tiba-tiba berputar. Clarissa tidak hanya ingin menguasai perusahaan Fahmi, dia ingin mengembalikan Fahmi versi lama, versi sebelum kecelakaan, sebelum lumpuh, sebelum aku. Dan sekarang, pertarungan ini bukan lagi tentang menyelamatkan perusahaan atau bahkan nyawa Fahmi. Ini tentang menyelamatkan jati dirinya, pria yang selama ini ku kenal dan ku cintai. Tanpa sadar, air mata mengalir deras di wajahku. Kita harus menyelamatkannya. Laras. Sebelum Clarissa menghancurkan siapa dia sekarang. Laras mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Kita butuh rencana. Dan bantuan. Dia mengambil foto-foto mesum itu dan merobeknya menjadi potongan kecil. Jangan biarkan ini mengganggumu. Ini hanya senjata psikologisnya. Fahmi. Fahmi yang sekarang sudah berbeda. Tapi di antara serpihan foto itu, ada satu yang tidak sengaja terlewat. Gambar Fahmi menatap Clarissa dengan tatapan yang sama sekali tidak ku bisa baca. Apakah itu kebencian? Atau hasrat yang tak pernah benar-benar padam? Aku menyimpannya diam-diam di saku, menentukan satu hal. Apapun yang terjadi, aku harus tahu kebenarannya. Bahkan jika kebenaran itu akan menghancurkanku. Malam itu, apartemen yang sebelumnya terasa seperti benteng pertahanan berubah menjadi pusat komando operasi penyelamatan. Laras sibuk mengkoordinasi tim keamanan keluarga Haris melalui berbagai panggilan video, sementara aku duduk terpaku di depan laptop, mencoba menelusuri setiap petunjuk yang mungkin bisa membawa kami pada Fahmi. Layar komputer penuh dengan tab-tab berisi informasi tentang rumah sakit swasta milik grup Valtierra, sebuah fasilitas mewah di kawasan Pondok Indah yang secara resmi tercatat sebagai pusat rehabilitasi neurologi, tapi menurut beberapa forum underground, memiliki ruang-ruang bawah tanah untuk prosedur khusus. Kita punya masalah, Laras tiba-tiba berbicara, menutup panggilan teleponnya dengan wajah suram. Ayahku baru saja setuju untuk bernegosiasi dengan Valtierra. Mereka mengancam akan melukai Fahmi jika kami melaporkan penculikan ini ke polisi. Jantungku berdegup kencang. Tapi itu berarti mereka punya waktu 48 jam sebelum pertemuan itu. Laras menyelesaikan kalimatku. Dan menurut sumber kami di rumah sakit itu, Clarissa sudah memerintahkan tim dokternya untuk memulai prosedur besok pagi. Aku menutup mata, mencoba menenangkan pikiran yang berputar kencang. Apa sebenarnya prosedur itu?
Laras menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di sebelahku. Menurut mantan karyawan yang kami wawancarai, mereka menggunakan kombinasi obat-obatan eksperimental dan hipnoterapi untuk memodifikasi ingatan dan kepribadian pasien. Dingin merayap di tulang belakangku. Jadi Clarissa ingin menghapus ingatan Fahmi tentang kecelakaan itu? Tentang kelumpuhannya? Tentang... Aku berhenti, tidak sanggup melanjutkan. Tentang semua yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Laras menyelesaikan dengan suara hampa. Termasuk tentangmu. Malam semakin larut, tapi tidak ada dari kami yang bisa tidur. Di suatu titik, Laras tertidur di sofa karena kelelahan. Sementara aku tetap terjaga, memandangi foto terakhir yang kusimpan. Foto Fahmi dan Clarissa yang membuatku terus bertanya-tanya tentang perasaan sebenarnya Fahmi. Pukul 3 pagi, sesuatu di dokumen rumah sakit itu menarik perhatianku. Sebuah laporan kunjungan rutin setiap minggu oleh seorang dokter spesialis saraf bernama Dr. Andika Wibowo. Aku segera mencari namanya dan menemukan profil LinkedIn-nya. Tanpa berpikir panjang, aku mencatat alamat rumahnya di daerah Kebayoran Baru. Ketika fajar menyingsing, aku meninggalkan catatan untuk Laras dan menyelinap keluar dari apartemen. Taksi membawaku melintasi Jakarta yang masih sepi. Sementara pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario mengerikan tentang apa yang mungkin sedang dialami Fahmi. Rumah Dr. Andika ternyata sebuah villa kecil yang rapi. Aku menekan bel berkali-kali sebelum akhirnya seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan membuka pintu. Matanya masih sembab oleh tidur. "Dr. Andika?" tanyaku. "Ya, tapi klinik saya buka jam 9. Aku butuh bantuanmu sekarang." Potongku, suaraku gemetar. "Ini tentang Fahmi Haris." Mendengar nama itu, wajahnya berubah pucat. Dengan cepat ia menarikku masuk dan menutup pintu. "Kau siapa?" "Dinda Surya. Aku, teman dekat Fahmi." Dia memandangiku lama, lalu menghela napas berat. Aku duga ini akan terjadi. Clarissa terlalu jauh kali ini. Ruangan tamunya berantakan dengan berbagai jurnal medis dan alat-alat kesehatan. Dr. Andika mengajakku duduk sambil menuangkan 2 gelas kopi hitam pekat. "Aku bekerja di Rumah Sakit Valtierra selama 2 tahun. Ia mulai bercerita tanpa diminta. Awalnya hanya menangani pasien-pasien stroke biasa. Tapi kemudian mereka memintaku bergabung dalam proyek khusus. Mereka menyebutnya Proyek Phoenix, program pemulihan ingatan dan kepribadian untuk pasien trauma." Tangan di pangkuanku mengepal tanpa sadar. "Tapi itu bukan pemulihan. Bukan." Dia menggeleng pelan. "Itu adalah cuci otak tingkat tinggi. Kombinasi obat-obatan terlarang dan teknik sugesti untuk membentuk ulang kepribadian seseorang sesuai keinginan mereka." Aku merasa mau muntah. "Dan Fahmi?" "Clarissa sudah menyiapkan ini sejak lama," lanjut Dr. Andika. "Dia punya rekaman suara, video, bahkan aroma parfum yang dikaitkan dengan ingatan spesifik. Semua dirancang untuk membawa Fahmi kembali ke keadaan sebelum kecelakaan." "Kenapa kau berhenti bekerja di sana?" Dia menatap tangannya yang gemetar. "Karena aku melihat apa yang mereka lakukan pada seorang pasien lain. Setelah prosedur, dia bukan lagi dirinya sendiri. Hanya boneka yang mengangguk dan tersenyum sesuai perintah." Aku berdiri tiba-tiba, tidak tahan duduk lebih lama lagi. "Kau harus membantu kami menyelamatkan Fahmi." Dr. Andika mengangkat tangan. "Aku tidak bisa terlibat langsung. Mereka akan membunuhku." "Tapi..." Dia berjalan ke meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah flash disk. "Semua protokol dan kelemahan sistem keamanan rumah sakit itu ada di sini. Dan satu hal lagi." Dia menulis sesuatu di secarik kertas. "Ini formula penawar untuk obat-obatan mereka. Jika kau bisa menyuntikkannya ke Fahmi dalam waktu 24 jam pertama setelah prosedur, mungkin efeknya bisa dibalikan." Aku menerima flash disk dan catatan itu seperti menerima nyawa Fahmi sendiri. "Terima kasih," bisikku, air mata menetes di pipi. Dr. Andika tidak menjawab. Matanya penuh penyesalan. Fahmi adalah orang baik. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi... Dia berhenti. Ragu. "Tapi apa?" desakku. "Kau harus bersiap untuk segala kemungkinan. Jika prosedur sudah dimulai,
Mungkin yang kau temui nanti bukan lagi Fahmi yang kau kenal. Peringatan itu menggantung berat di udara ketika aku keluar dari rumahnya. Matahari pagi mulai bersinar, tapi hatiku gelap gulana. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, ponselku berdering. Laras. Dinda, kau di mana? Kami menemukan lokasi pastinya. Dan ada kabar buruk, prosedur sudah dimulai. Dunia di sekitarku tiba-tiba berputar. Aku punya informasi penting. Aku sedang kembali sekarang. Ketika taksi melaju melewati jalanan Jakarta yang mulai ramai, aku memandangi flash disk di tanganku. Ini adalah senjata kami. Tapi satu pertanyaan terus menghantuiku. Jika kami berhasil menyelamatkan Fahmi, siapakah yang akan kami bawa pulang? Pria yang kukenal selama ini? Atau Fahmi versi lama? Pria yang mungkin masih mencintai Clarissa? Dan yang paling menyakitkan, apakah aku siap kehilangan dia, meskipun tubuhnya berhasil kami selamatkan? Ketika aku kembali ke apartemen, suasana di dalam sudah berubah total. Laras tidak sendirian. Beberapa orang berpakaian serba hitam sedang sibuk memeriksa senjata dan peralatan komunikasi di ruang tamu. Di tengah mereka, berdiri seorang pria tinggi tegap dengan wajah dingin yang langsung membuatku waspada. Dinda, ini Arga. Perkenalkan Laras singkat. Dulu kapten pasukan khusus, sekarang kepala keamanan Haris Group. Pria itu mengangguk singkat padaku. Matanya mengkalkulasi setiap gerakanku seperti sedang menilai kemampuan bertarungku. Kami sudah dapat lokasi pastinya. Fahmi di ruang isolasi basement lantai 3. Laras menarikku ke kamar tidur, menutup pintu rapat-rapat. Ayahku sudah setuju pertemuan dengan Valtierra besok siang. Artinya kita punya kurang dari 18 jam untuk menyelamatkan Fahmi sebelum mereka mulai mencuci otaknya. Aku mengeluarkan flash disk dari Dr. Andika. Ini semua informasi yang kita butuhkan, termasuk formula penawar. Laras segera memasukkan flash disk ke laptopnya. Layar penuh dengan diagram arsitektur rumah sakit, jadwal penjagaan, bahkan titik-titik buta kamera pengawas. Tapi yang paling mengerikan adalah dokumen berjudul Prosedur Phoenix, dengan foto Fahmi di bagian atas. Aku tidak mengerti semua istilah medis ini, keluh Laras sambil men-scroll dokumen itu. Tapi sepertinya mereka menggunakan kombinasi obat penenang kuat dan terapi kejut untuk menghapus ingatan baru dan mengembalikan pola lama. Aku membaca beberapa baris yang bisa kupahami. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Mereka tidak hanya ingin menghapus ingatannya tentang kecelakaan. Mereka ingin menciptakan memori palsu bahwa Clarissa selalu bersamanya. Laras menutup laptop dengan keras. Kita harus bergerak sekarang. Tapi sebelum sempat kami merencanakan apapun, pintu kamar terbuka dengan kasar. Arga berdiri di sana dengan wajah tegang. Kita ada masalah. Keluarga Surya baru saja mengumumkan pertunangan Dinda dengan Ardi Lesmana. Dunia di sekitarku tiba-tiba berhenti. Apa? Laras segera membuka situs berita sosialita. Di sana, tersebar foto ibuku tersenyum lebar berdiri di samping seorang pria muda yang tidak asing. Ardi, putra salah satu konglomerat sahabat ayahku. Judulnya, Keluarga Surya tetap di kasta atas. Dinda dijodohkan dengan Ardi Lesmana setelah ditolak pria lumpuh. Taktik pengalihan, geram Laras. Mereka sengaja membuatmu sibuk dengan skandal ini agar tidak bisa membantu Fahmi. Ponselku tiba-tiba berdering. Nomor ayahku. Dengan gemetar aku mengangkatnya. Dinda, suara ayahku dingin dan datar. Kau punya 1 jam untuk pulang ke rumah dan menghadiri konferensi pers pertunanganmu. Jika tidak, apa yang akan ayah lakukan? Tantangku, suaraku lebih berani dari yang kurasakan. Aku akan memastikan tidak ada rumah sakit di Indonesia yang mau menerima ibumu lagi. Nafasku tercekat. Ibu menderita diabetes kronis dan membutuhkan perawatan khusus. Ini tamparan rendah, bahkan untuk standar ayah. Laras merenggut ponsel dari tanganku. Bapak Surya, ini Laras Haris. Jika Bapak menyentuh satu helai rambut pun di kepala Dinda, saya jamin portofolio investasi Bapak di sektor properti akan hancur dalam seminggu. Dia menutup telepon sebelum ayahku sempat membalas. Kau tidak usah pulang, katanya padaku tegas. Tapi aku sudah mengambil jaket. Aku harus pergi. Ini bukan hanya tentang ibuku,
Jika aku tidak muncul, mereka akan mencurigai sesuatu dan mungkin mengganggu rencana penyelamatan Fahmi. Arga menggeleng. Terlalu berisiko. Begitu kau masuk ke rumah itu, mereka tidak akan membiarkanmu keluar lagi. Tidak jika kita punya rencana. Balasku, otakku bekerja cepat. Aku akan pulang, ikuti acara pertunangan itu. Tapi, aku melihat jam. Prosedur Fahmi baru mulai jam 1 siang, kan? Artinya kita punya waktu sampai jam 11 untuk menyelamatkannya sebelum tim dokter intinya datang. Laras mengerutkan kening. Jadi maksudmu? Selundupkan aku ke rumah sakit sebagai bagian dari timmu, pintaku pada Arga. Aku satu-satunya yang bisa mengenali jika Fahmi sudah mulai kehilangan dirinya. Arga bertukar pandang dengan Laras. Itu gila, tapi mungkin bisa bekerja. Laras menghela napas panjang. Baik, tapi kau harus muncul dulu di acara pertunangan itu untuk mengalihkan perhatian. Kita butuh waktu sampai pukul 10 untuk mempersiapkan semuanya. Dia meraih tanganku. Dengar baik-baik, Dinda. Kau punya 1 jam di acara itu. Jam 9.15, akan ada gangguan listrik di rumahmu. Saat itulah kau harus kabur melalui taman belakang. Tim kami sudah menunggu di sana. Aku mengangguk, mulutku terasa kering. Dan jika aku tidak bisa kabur, kami akan menerobos masuk, jawab Arga singkat. Tapi itu berarti pertempuran terbuka dengan keluargamu sendiri. Dengan jantung berdebar kencang, aku menaiki mobil yang disiapkan Laras. Dalam perjalanan ke rumah orang tuaku, aku mencoba menyusun alasan untuk Ardi, pria yang tidak bersalah dalam semua ini. Rumah besar keluarga Surya sudah dipenuhi mobil-mobil mewah ketika aku tiba. Lampu sorot dan kamera wartawan menyambut di depan gerbang. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah keluar, memaksakan senyum palsu untuk foto-foto yang langsung berkilatan mengarah padaku. Di dalam, ibuku langsung menyambut dengan pelukan erat yang palsu. Akhirnya kau pulang juga, bisiknya di telingaku. Jangan coba-coba mempermalukan kita lagi. Ayahku berdiri di samping Ardi dan keluarganya, wajahnya dingin seperti batu. Ardi sendiri terlihat tidak nyaman. Dia mungkin juga dipaksa dalam skenario ini. Kita akan umumkan pertunanganmu dalam 30 menit, kata ayahku padaku. Sampai saat itu, kau akan tetap di kamarmu dengan penjaga. Aku dibawa ke atas oleh 2 pengawal baru yang tidak kukenal. Kamarku yang dulu nyaman sekarang terasa seperti sel penjara. Dari jendela, aku bisa melihat 2 orang berjaga di taman belakang. Jam di dinding menunjukkan pukul 8.45. 30 menit lagi sebelum rencana kami dimulai. Aku duduk di tempat tidur, meremas-remas jemariku yang dingin. Di satu sisi, ada Fahmi yang mungkin sedang ketakutan di suatu tempat, menjalani prosedur mengerikan untuk menghapus ingatannya. Di sisi lain, ada Ardi yang tidak bersalah dan ibuku yang sakit. Ponselku bergetar diam-diam. Pesan dari Laras, semua siap. Gangguan listrik akan maju 10 menit. Bersiaplah. Aku berdiri, menatap bayanganku di cermin. Wajah yang kulihat bukan lagi Dinda Surya yang penurut. Ini adalah wajah seorang wanita yang siap berperang. Untuk orang yang dicintainya, untuk kebenaran, dan untuk masa depannya sendiri. Ketika lampu tiba-tiba padam dan teriakan panik terdengar dari bawah, aku sudah berdiri di depan jendela, siap melompat ke dalam kegelapan yang mungkin akan membawaku pada Fahmi, atau justru menjerumuskanku lebih dalam ke dalam bahaya yang tak terbayangkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun, baik orang tuaku maupun Clarissa, mengendalikan hidupku lagi. Kegelapan total menyelimuti rumah megah keluarga Surya ketika sistem listrik utama padam. Dari jendela kamarku, aku melihat para penjaga di taman belakang berteriak panik. Senter-senter mereka menari-nari tak beraturan seperti kunang-kunang yang kebingungan. Jantungku berdegup kencang saat membuka jendela kamar mandi perlahan-lahan. Udara malam yang lembab menyergap kulitku ketika aku mulai memanjat turun melalui pipa air yang sudah kuhafal sejak kecil. Gaun formal yang dipaksakan ibuku kukenakan menyulitkan gerakanku, membuatku tersandung dan hampir terjatuh beberapa kali. Tepat saat kakiku menyentuh tanah basah, sebuah tangan kuat menangkap lenganku. Aku hampir berteriak sebelum menyadari itu adalah salah satu tim Arga, seorang wanita bertubuh atletis dengan wajah serius. Jangan bersuara,
bisiknya sambil menarikku dengan cepat menuju pagar belakang. Mereka sudah menunggu. Kami merayap di antara semak-semak, menghindari sorotan senter para penjaga. Di balik pagar, sebuah van hitam tanpa plat nomor sudah menunggu dengan mesin menyala. Begitu pintu geser terbuka, aku melihat Laras dan Arga dengan wajah-wajah tegang. Masih sesuai rencana? Tanyaku sambil menarik napas pendek-pendek. Laras menganggak cepat sambil membanting peta digital di atas meja kecil di dalam van. Tim pertama sudah di posisi di sekitar rumah sakit. Tapi ada perubahan. Clarissa memajukan jadwal prosedurnya. Menurut sumber kami, mereka sudah mulai 1 jam yang lalu. Darahku berdesir dingin. Berarti Fahmi sudah. Kita masih punya waktu, potong Kapten Arga. Menurut dokumen itu, efek permanen baru terjadi setelah 6 jam. Van melaju cepat melalui jalanan Jakarta yang mulai sepi. Laras membanting sebuah tas di pangkuanku. Ganti pakaian. Kita akan menyusup sebagai tim pemelihara. 10 menit kemudian, aku sudah mengenakan seragam biru tua dengan badge palsu bertuliskan PT Medika Utama, teknisi biomedis. Kapten Arga dan 3 anggota timnya juga sudah berubah wujud menjadi pekerja kasar dengan perlengkapan lengkap. Pendengar telinga, kata Laras sambil memberiku sebuah perangkat kecil. Kita akan terus berkomunikasi melalui ini. Ikuti semua perintah Kapten, jangan mengambil inisiatif sendiri. Rumah sakit Valtierra muncul di kejauhan. Sebuah gedung putih tinggi dengan desain modern yang terlihat lebih seperti hotel bintang 5 daripada fasilitas medis. Van kami berhenti di area parkir belakang. Tim A, posisi, bisik Kapten Arga ke walkie-talkie-nya. Jawaban datang statis. Di tempat. Kamera timur sudah dinonaktifkan. Kami bergerak cepat melalui pintu servis, dengan Kapten Arga memimpin sambil membawa kotak peralatan besar. Seorang satpam menghadang kami di koridor bawah tanah. Surat tugas. Kapten Arga dengan santai mengeluarkan dokumen palsu. Pemeliharaan rutin generator cadangan. Dinas Kesehatan akan inspeksi besok. Satpam itu mengangguk malas dan membiarkan kami lewat. Jantungku berdegup kencang ketika kami memasuki lift servis yang sempit. Lantai 3 basement, perintah Kapten. Ruangan isolasinya ada di ujung koridor barat, di balik pintu berkode merah. Lift bergerak turun perlahan. Setiap detik terasa seperti siksaan. Ketika pintu terbuka, koridor steril dengan lampu neon menyambut kami. Bau disinfektan kuat menusuk hidung. Kami berpura-pura memeriksa panel-panel listrik di dinding sambil bergerak perlahan ke arah ruang isolasi. 2 orang berjas putih berdiri di depan pintu merah itu. Wajah mereka waspada. Plan B, bisik Kapten tiba-tiba. 2 anggota timnya segera berpura-pura bertengkar tentang sesuatu. Suara mereka semakin keras sampai menarik perhatian para penjaga. Saat mereka pergi memeriksa keributan itu, Kapten Arga dan aku menyelinap ke pintu merah. Kartu akses palsu bekerja. Pintu terbuka dengan desis pelan. Ruangan di dalamnya membuat darahku membeku. Fahmi terbaring di sebuah tempat tidur khusus. Kepalanya dikelilingi oleh perangkat elektroda. Selang infus menancap di kedua lengannya. Seorang dokter dan 2 perawat sedang sibuk memantau layar-layar komputer yang menampilkan gelombang otaknya. Yang paling mengerikan adalah Clarissa. Dia berdiri di samping Fahmi, memegang tangannya yang lemas sambil terus berbisik sesuatu ke telinganya. Fase kedua baru mulai. Bisik Kapten Arga sambil mengeluarkan pistol kecil dari balik seragamnya. Kita harus bergerak sekarang. Tapi sebelum sempat kami melangkah, Clarissa tiba-tiba menoleh ke arah pintu. Seolah merasakan kehadiran kami. Matanya yang hitam melebar ketika melihatku. Tahan mereka, teriaknya pada dokter itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Kapten Arga melompat ke depan sambil mengarahkan pistolnya. Suara tembakan memecah kesunyian ruangan itu. Dokter itu terjatuh sambil memegangi bahunya yang berdarah. Aku berlari ke arah Fahmi, mendorong Clarissa dengan sekuat tenaga. Wanita itu menjerit dan mencakar wajahku, tapi aku tidak peduli. Semua yang kupikirkan adalah Fahmi yang terbaring tak berdaya. Dinda. Bisiknya lemah, matanya setengah sadar. Kau tidak seharusnya datang. Clarissa tertawa histeris sambil meraih sesuatu dari meja, sebuah pistol kecil.
Sudah kubilang, dia milikku. Tapi sebelum sempat dia menembak, Laras tiba-tiba muncul dari pintu lain, melompat ke arah Clarissa dan menjatuhkannya ke lantai. Kedua wanita itu bergulat sementara aku dengan gemetar mencoba melepaskan elektroda dari kepala Fahmi. Kita harus pergi sekarang, teriak Kapten Arga sambil menarikku. Dengan bantuannya, kami mengangkat Fahmi yang masih lemah ke kursi roda darurat. Di belakang kami, Laras masih berusaha melumpuhkan Clarissa yang terus mengamuk seperti orang kesurupan. Laras, ayo, teriakku. Dia melirik ke arah kami, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum sedih yang membuat hatiku terasa hancur. Pergi. Aku akan menahan mereka. Kapten Arga tidak membuang waktu. Dia mendorong kursi roda Fahmi dengan kencang keluar dari ruangan, sementara aku berlari di sampingnya. Suara tembakan lagi terdengar dari belakang, diikuti jeritan Clarissa yang penuh kemarahan. Lift service masih terbuka ketika kami mencapainya. Begitu pintu tertutup, aku melihat Fahmi perlahan membuka matanya. Kau datang, bisiknya dengan suara serak. Air mataku jatuh ke wajahnya. Tentu saja aku datang. Dia mencoba tersenyum, tapi tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang. Monitor kecil di kursi rodanya menunjukkan detak jantungnya tidak teratur. Obatnya masih bekerja, geram Kapten Arga. Kita harus segera memberinya penawar. Van masih menunggu di tempat semula. Begitu kami masuk, tim medis yang sudah disiapkan segera mengambil alih Fahmi. Aku terduduk lemas di bangku, baru menyadari bahwa bajuku basah oleh darah, entah milikku atau orang lain. Laras? Tanyaku pada Kapten Arga. Wajahnya berkerut. Tim penyelamat sudah diarahkan ke sana. Mobil melaju kencang meninggalkan kompleks rumah sakit. Di belakang kami, sirene mulai berbunyi. Tapi yang kudengar hanyalah suara Fahmi yang perlahan mulai stabil berkat penawar yang disuntikan Dr. Andika. Mataku terasa berat ketika kelelahan dan adrenalin mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar tertidur, aku merasakan sentuhan lembut di tanganku. Fahmi, dengan susah payah menjalin jarinya di antara jemariku. Terima kasih, bisiknya dengan suara yang masih lemah tapi jelas. Aku menekan tangannya erat-erat, menyadari bahwa perjalanan kami belum benar-benar berakhir. Masih ada dendam keluarga, masih ada Clarissa yang mungkin lolos, masih ada pertanyaan tentang ingatan Fahmi yang mungkin sudah terganggu. Tapi untuk saat ini, di dalam van yang melaju cepat menuju tempat persembunyian rahasia, satu hal yang pasti, kami berhasil lolos. Dan selama kami bersama, apapun yang terjadi selanjutnya, kami akan menghadapinya sebagai satu tim. Bukan sebagai Dinda dan Fahmi, tapi sebagai kita. Sebuah konsep yang 5 tahun lalu tidak mungkin, tapi sekarang menjadi satu-satunya hal yang nyata. Van menghilang dalam gelapnya malam Jakarta, membawa kami menuju babak baru yang tidak pasti. Tapi kali ini, kami tidak lagi sendirian. Van melaju kencang melalui jalanan Jakarta yang mulai sepi, membawa kami ke sebuah rumah aman di kawasan puncak yang tidak tercatat dalam dokumen resmi manapun. Fahmi terbaring di atas tandu darurat, wajahnya pucat dan berkeringat, sementara tim medis darurat yang disiapkan Laras terus memantau tanda-tanda vitalnya. Denyut nadinya mulai stabil, lapor salah satu dokter setelah menyuntikkan dosis terakhir penawar. Tapi efek obat-obatan yang mereka berikan sangat kuat. Kita tidak akan tahu sejauh apa kerusakan kognitifnya sampai dia benar-benar siuman. Aku duduk di samping Fahmi, menggenggam tangannya yang dingin. Di luar jendela van, hujan mulai turun lagi. Butir-butir air mengetuk kaca seperti irama jantungku yang tidak teratur. Laras? Tanyaku sekali lagi pada Kapten Arga yang sedang sibuk berkomunikasi melalui headset. Wajahnya yang biasanya keras tiba-tiba berkerut. Tim penyelamat berhasil masuk, tapi Clarissa dan beberapa orangnya sudah kabur. Laras. Dia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Laras tertembak. Dia dalam kondisi kritis. Dunia di sekitarku tiba-tiba berputar. Tidak. Tim medis sudah menanganinya. Sekarang kita fokus ke Fahmi dulu. Rumah aman itu ternyata sebuah villa tersembunyi di tengah perkebunan teh. Kami membawa Fahmi ke kamar yang sudah disiapkan dengan peralatan medis lengkap. Sepanjang malam aku berjaga di sampingnya, menatap setiap kedipan mata dan gerakan bibirnya yang kadang bergumam sesuatu yang tidak jelas.
Ketika fajar menyingsing, jarinya tiba-tiba bergerak menggenggam tanganku. Dinda, suaranya serak, matanya perlahan terbuka. Aku menahan isak. Aku di sini. Kamu aman sekarang. Dia memandangiku lama, lalu perlahan-lahan matanya berkeliling ruangan, seolah memastikan di mana dia berada. Clarissa? Kabur. Tapi dia tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku ingat sesuatu, dia mencoba membunuhku karena aku tahu rahasianya. Dia bekerja untuk Valtierra sejak awal, dan pertunangan kami hanya kedok untuk menyusup ke perusahaan kami. Kapten Arga yang berdiri di pintu segera mendekat. Kau benar-benar ingat sekarang? Kita punya bukti sekarang. Ini bisa mengakhiri semuanya. Tapi Fahmi menggeleng. Tidak semudah itu. Stefan Valtierra punya koneksi sampai ke tingkat tertinggi. Kita butuh bukti yang tidak bisa mereka bantah. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang anggota tim masuk dengan tergesa-gesa. Kapten. Laras, dia. Dadaiku sesak. Dia apa? Dia selamat. Dan dia membawa ini. Dia mengangkat sebuah tas kecil berisi flash disk dan dokumen-dokumen. Dia berhasil merampas ini dari Clarissa sebelum tertembak. Catatan transaksi rahasia antara Valtierra dan beberapa pejabat tinggi. Fahmi mencoba duduk, wajahnya berbinar. Itu yang kita butuhkan. 3 hari kemudian, sebuah gemparan besar mengguncang dunia bisnis Indonesia. Media massa ramai-ramai memberitakan penangkapan Stefan Valtierra dan beberapa pejabat terkait kasus suap dan percobaan pembunuhan. Clarissa berhasil melarikan diri ke luar negeri, tapi namanya sudah tercoreng di mana-mana. Keluargaku, yang ternyata juga menerima tekanan dari Valtierra selama ini, akhirnya meminta maaf secara terbuka. Pertunangan paksaku dengan Ardi dibatalkan, dan meskipun hubungan kami masih renggang, setidaknya mereka tidak lagi melarangku bertemu Fahmi. Di balkon villa yang menghadap ke hamparan perkebunan teh, aku dan Fahmi duduk berdampingan menyaksikan matahari terbenam. Tangannya yang kini hangat menggenggam erat tanganku. Aku punya pertanyaan, kataku sambil menatapnya. Ketika kau menolak lamaran itu, apakah karena kau masih mencintai Clarissa? Fahmi memalingkan wajahnya ke arahku, matanya jernih dan tenang. Tidak. Aku menolak karena saat itu, aku masih terjebak dalam masa lalu. Aku benci Clarissa, tapi kebencian itu masih mengendalikanku. Dia mengangkat tangan kami, menekankan setiap kata. Dan kau pantas mendapatkan seseorang yang bebas, yang bisa mencintaimu sepenuhnya. Dan sekarang, dia tersenyum, senyum yang tulus dan hangat yang membuat jantungku berdebar kencang. Sekarang aku bebas. Aku sembuh, meskipun keadaanku masih begini, tapi aku sembuh belenggu masa lalu. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku, sebuah cincin sederhana dengan batu biru kecil. Aku tidak akan memaksamu, tapi jika kau mau. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Bibirku sudah menyambut bibirnya dalam sebuah ciuman yang menegaskan apa yang sudah lama kupendam dalam hati. Kami mungkin memulai perjalanan ini sebagai orang-orang yang terpaksa dipertemukan, terluka oleh dendam keluarga dan masa lalu yang kelam. Tapi di akhir segala badai, kami menemukan sesuatu yang lebih kuat dari semua itu. Cinta yang lahir dari pengertian, tumbuh dalam perjuangan, dan kokoh karena kebenaran yang tak lagi tersembunyi. Dan ketika matahari benar-benar tenggelam di balik pegunungan, menyisakan langit jingga yang memudar, aku tahu satu hal dengan pasti, ini bukan akhir. Ini adalah awal yang sesungguhnya.